Dari hari ke hari, persoalan bangsa kita ini semakin menyeruak terbuka ke publik. Dan menurut saya, negara sudah menjadi terlalu jahat kepada rakyatnya. Negara menjadi jahat kepada rakyatnya karena pemerintahan yang tidak baik atau pemerintahan yang buruk. Siapa yang harus kita salahkan atas kejadian di belakangan ini? Pemerintahan Pak SBY, Pak Jokowi, atau pemerintahan Pak Prabowo? Kita mau mengambil apa yang terjadi belakangan. Pertama, melihat bagaimana peristiwa terbongkarnya skandal di Pertamina. Soal kerugiannya, saya belum bersepakat tentang angka yang disebutkan oleh Kejaksaan Agung sampai keluar angka dari BPK yang akan menilai kerugian negara. Itu yang pertama. Yang kedua, terkuatnya sekarang bahwa diduga Antam juga telah membuat emas palsu. Bahkan diprediksi, diduga akan ada kerugian sekitar 5 kuadriliun lebih, 5.000 triliun lebih. Wow, luar biasa. Selain itu, ada juga di kasus minyak kita, minyak goreng yang diperuntukkan untuk rakyat. Minyak goreng bersubsidi, minyak curah yang dikemas dalam minyak kita, ternyata kuantitasnya, volumenya hanya 750 ml dari seharusnya 1000 ml. Artinya ada 250 ml volume yang digelapkan. Luar biasa. Dan belum keluar angka perhitungan berapa sebetulnya kerugian yang diderita rakyat atas ini. BUMN kita hampir semuanya sekarang didera permasalahan yang sama, yaitu utang dan menuju kebangkrutan. BUMN karya kita tahu semua sekarang sesak napas. Sebelumnya sudah banyak BUMN kita, Jiwasraya, Indofarma, Krakatau Steel, dan banyak BUMN lain yang menderita persoalan uang dan menuju bangkrut. Belum lagi persoalan di impor pangan lain. Impor gula sekarang sedang memasuki banyak babak persidangan dengan terdakwa Thomas Lembong dan rekan-rekannya. Diduga juga merugikan keuangan negara 500 miliar lebih. Persoalan ini tidak hanya di sini. Ada banyak lagi persoalan yang baru terkuak. Soal makan bergizi gratis yang menurut KPK ada pemotongan lah kita sebut ya, Rp2.000 dari budget Rp10.000. Kemana Rp2.000 ini? Kalau kita membaca pernyataan dari Kepala BGN, katanya perbedaan dari bahan baku di setiap daerah tidak sama. Oke. Coba kita terima itu sebagai pembelaan, tetapi KPK apakah menyampaikan pendapatnya tentang 2.000 yang dipotong itu adalah soal karena bahan baku atau karena memang ada kutipan fee? Dan saya berharap KPK tidak hanya omon-omon mengeluarkan ini, tetapi segera melakukan penyelidikan terkait dengan pemotongan Rp2.000 tersebut. Karena itu kan yang menyampaikan adalah KPK, bukan masyarakat. Maka KPK harus turun segera melakukan penyelidikan terkait ini. Saya pikir KPK tidak segoblok-goblok itu bicara kalau hanya soal perbedaan harga bahan baku. KPK bicara, tentu saya yakini mereka melihat ada pemotongan Rp2.000 tiap paket makan bergizi gratis ini, dan ini adalah korupsi. Belum lagi persoalan lain. Banyak sekali masalah yang sekarang timbul di negara kita, dan semuanya menunjukkan bahwa ada yang salah dengan negara kita. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang paling religius salah satunya. Masyarakatnya orang-orang yang paling beragama. Bahkan sering menciptakan keributan dengan alasan agama. Tapi mengapa kok persoalan korupsi di negara kita ini justru sangat tinggi di antara penilaian bahwa kita adalah negara yang paling religius? Apakah kita hanya takut soal haram makanan, tetapi tidak takut soal haram korupsi? Sepertinya memang ada yang tidak beres dengan pemerintahan kita. Situasi yang terjadi sekarang ini tidak lepas dari pemerintahan kita yang buruk. Sebelum-sebelumnya
terutama di era Pak Jokowi, negara kita dibawa kepada ambang kehancuran dengan angka-angka yang sangat manipulatif menurut saya terkait dengan kemajuan Indonesia. Kalau Indonesia maju, kita tidak akan melihat sekarang ini ada banyak PHK. Kalau Indonesia maju hebat di tangan Jokowi, kita tidak akan melihat sekarang bagaimana Pak Prabowo harus mati-matian menyelamatkan APBN, memotong APBN demi keberlangsungan bangsa dan negara. Kalau di era Jokowi negara kita hebat, kita tidak akan melihat sekarang ini situasinya serba kesulitan. Saya prihatin melihat ini dan saya berharap bahwa era pemerintahan Pak Prabowo ini bukan era pemerintahan yang meneruskan keburukan di era-era sebelumnya, tetapi pemerintahan yang melakukan perbaikan. Tetapi saya termasuk salah satu sekarang yang pesimis melihat pemerintah ini. Sebuah rezim yang lapar mungkin makannya akan banyak. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga Indonesia diselamatkan oleh Tuhan.